kabarnya? Puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Jadi pada saat ini kita semua sudah hadir di sini. Terlebih dahulu kita melakukan ibadah singkat, yaitu yang dipimpin oleh Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami syukur kepada Bapa atas berkat doa langsung kami setiap pada hari ini. Pada saat ini Bapa, kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Baik anak-anak, sekarang materi kita untuk hari ini yaitu tentang pluralisme dan universalisme. Nah, di sini Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan itu tentang pluralisme dan universalisme. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, di sini siapa yang mengetahui tentang arti pluralisme dan juga universalisme? Jadi dari anak-anak yang di sini siapa yang mengerti? Oke, baik, semuanya belum ada yang mengerti. Jadi sini Ibu akan menjelaskan tentang pluralisme dan universalisme. Ya, terlebih dahulu mari kita buka dulu buku dari halaman 15, yaitu terdapat buku paketnya masing-masing. Mari kita buka bersama, yaitu pengertian dari pluralisme dan juga universalisme. Nah, di sini yaitu tentang pluralisme. Kata arti plural itu yaitu tentang, kita dapat mengetahui itu arti kata plural. Plural itu yaitu artinya keberagaman. Jadi di situ kita dapat melihat itu keberagaman beragama. Jadi di sini bakal menjelaskan, membacakan pentingnya kita menyoroti perilaku anak. Dari situ kita dapat melihat bahwa pluralisme dan juga universalisme itu dua-duanya saling mendukung, dan dikatakan itu dengan pluralisme itu yang artinya yaitu kepercayaan tentang beragama, sedangkan universalisme yaitu bahwa Tuhan adalah penciptanya. Nah, dan dari situlah kita lihat bahwa bangsa Israel dari pengaruh Kanaan menghasilkan kemajuan suku-suku di pihak satu, namun menguntungkan keterpisahan mereka dari pihak lain. Maka dengan lambat laun timbullah keinginan hasrat untuk hidup bersama, bergabung, bersekutu, dan terbentuklah apa yang terkenal dengan persekutuan 12 suku yang bernama dengan Israel. Nah, jadi anak-anak di sini ya Ibu akan memberikan kesempatan buat anak-anak untuk bertanya. Jadi Ibu akan menunggu 2 menit untuk memberikan kesempatan buat anak-anak untuk bertanya tentang materi kita satu hari ini, yaitu pluralisme dan juga universalisme. Nah, anak-anak, di sini Ibu menerima ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama Ibu akan membacanya, yaitu bagaimana peristiwa tentang pluralisme dan universalisme di bangsa Israel. Nah, seperti yang Ibu ceritakan tadi tentang peristiwa universalisme dan juga pluralisme di bangsa Israel itu adalah tentang adanya keberagaman agama pada bangsa Israel, dan situ banyak ancaman yang diterima oleh bangsa Israel, dan dari situlah bangsa Israel memiliki toleran untuk mengatasi pluralisme tersebut. Nah, jadi anak-anak, di sini kita dapat melihat bagaimana berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel, yaitu terjadinya peperangan, dan juga masih banyak yang perlu kita perhatikan, yaitu tiap-tiap suku tentunya berbeda-beda, memiliki suku-suku yang berbeda, dan juga penghalang-penghalang yang berupa ketegangan atau perselisihan, perbedaan asal dan juga akhlak, kepentingan yang bertentangan, dan kekuatan yang tentang seimbang, bahwa suku-suku itu mempunyai seorang bapak leluhur bersama. Nah, jadi anak-anak, dari disitulah kita dapat melihat bahwa banyak peristiwa yang terjadi di bangsa Israel terhadap pluralisme dan juga universalisme, sehingga timbullah kata dengan universalisme dan juga
universalisme dan juga pluralisme. Jadi di situ kita terbentuk lagi itu dengan eksklusivisme yang mengatakan bahwa agama itu paling benar. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, bagaimana caranya untuk mengatasi tentang pluralisme ini? Nah, cara mengatasi kita tentang pluralisme agama-agama pada saat ini yaitu maka di situ tadi dikatakan bahwa muncullah dengan kata eksklusivisme, bahwa agama itu paling benar. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa perlunya kita pelajari tentang pluralisme dan juga universalisme tersebut. Nah, di sini yang menjadi jawabannya itu tentang maka terbentuklah dengan bentuk eksklusivisme. Dan jadi nomor 5, pertanyaan nomor 5 yaitu dasar-dasar teologi memahami pluralisme agama-agama manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan nomor 5, bagaimana jika hubungan antara agama-agama dapat diberbagai dan juga dikembangkan dengan baik dalam mengembangkan negara masyarakat. Nah, di sini Ibu akan membaca sekali lagi pertanyaan nomor 5. Bagaimana jika hubungan antar agama-agama dapat dikembangkan atau diperbanyak dengan baik dalam mengembangkan negara atau masyarakat pada saat ini? Nah, di sini dapat Ibu jelaskan tentang pertanyaan nomor 5. Nah, dalam konteks kesadaran pemahaman yang benar tentang pluralisme agama-agama masih perlu kita terus-menerus kita kembangkan. Nah, di sini sebab karena konflik yang terjadi dalam masyarakat beberapa ini membuktikan bahwa hubungan antara agama-agama di Indonesia seperti yang di pertanyaan nomor 5 pada saat ini. Jadi kita dapat mencontohkan contohnya agama-agama yang ada di Indonesia ya belum sepenuhnya berjalan dengan harmonis. Nah, kenapa dikatakan belum harmonis? Nah, contohnya pada saat ini dapat kita lihat agama Islam dan juga agama Kristen. Semua dapat kita dengar bagaimana pertentangan agama-agama tersebut, agama Islam dan juga agama Kristen pada saat ini dapat kita lihat dalam berita-berita. Nah, ya oleh karena itu semua agama mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan pemikiran benar sebuah pluralisme agama-agama. Nah, dan dari situ kita lihat bahwa pluralisme telah menjadi ciri esensial dari dunia masyarakat yang sekarang. Nah, dunia telah menjadi satu, menjadi sebuah umat atau ibarat dari kata menjadi satu dalam toleran. Nah, di situ umat manusia hidup bersama di dalamnya. Jadi tidak ada satu agama yang memisahkan satu, menutup diri dan dipengaruhi oleh agama lain. Nah, hal tersebut tantangan bagi seluruh umat beragama, tidak terkecuali bagi umat Kristen di Indonesia. Jadi umat Kristen perlu menjawab tantangan tentang benar sebagai dari evaluasi terhadap pokok-pokok teologi Kristen. Nah, di sini bahwa interaksi dengan agama-agama itu dapat menjadi sebuah indikator bagi umat Kristen dan juga diri sendiri memahami dirinya sendiri dan juga ajarannya. Nah, sebab ada beberapa bagian teologi Kristen yang perlu dipahami secara utuh dan tidak memahami sumber konflik di kemudian hari. Nah, di sini ada beberapa itu dasar-dasar teologi yang harus kita pahami dalam pluralisme agama-agama. Ada itu 3 jenis, yaitu semua manusia adalah ciptaan Allah, dan juga yang kedua keselamatan dari Allah bagi umat manusia, dan yang ketiga pelayanan sesama manusia. Nah, jadi anak-anak, inilah jawaban
yang Ibu jelaskan dari pertanyaan dari anak-anak tersebut. Jadi dalam materi ini yaitu pluralisme dan juga universalisme, di sini tuntun kita untuk melakukan bahwa keberagaman agama itu perlu adanya sebuah toleran atau sistem saling menghargai, bagaimana kita dapat hidup berukun. Nah, disitulah kita dapat mengetahui bahwa universalisme itu bahwa Tuhan adalah penciptanya. Nah, dari sistem keselamatan agama masing-masing itu dapat kita lihat dengan bahwa eksklusivisme itu adalah bahwa agama itu paling benar. Nah, pasti berbeda-beda dari sistem keselamatan menurut agamanya masing-masing. Contohnya kita orang Kristen, sistem keselamatan kita yaitu dengan cara iman kita sendiri dan juga kepercayaan kita terhadap Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, kesimpulan dari materi kita ini pada hari ini yaitu maaf sebelumnya anak-anak, demikianlah materi kita untuk hari ini. Nah, jadi anak-anak, bagaimana dengan materi kita satu hari ini? Masih adakah pertanyaan tentang materi pluralisme dan universalisme ini? Baik, terima kasih anak-anak. Jadi di sini Ibu akan menutup materi kita untuk hari ini. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu tentang pluralisme dan universalisme, bahwa pluralisme adalah upaya membangun kesadaran berupa teologi tetapi juga kesadaran secara sosial. Nah, hal ini dapat berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia itu hidup di tengah-tengah masyarakat plural di segi agama, nah juga budaya, etnis, dan juga berbagai keragaman sosial lainnya. Nah, karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan juga sosiologis. Nah, pluralisme juga melindungi kesetaraan dan menumbuhkan rasa kesadaran di antara manusia sebagai individu, mau itu kelompok manusia, bahwa manusia itu dapat menikmati hak-hak atau kewajiban dengan manusia lainnya. Nah, dan universalisme itu adalah aliran atau penerapan yang menganggap bahwa semua manusia itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di sini jadi anak-anak ya, dapat kita pahami bahwa materi hari ini, maka disitulah timbul dengan kata pluralisme dan universalisme. Penting kita pelajari supaya kita dapat mengetahui bagaimana cara kita memahami keberagaman agama-agama terutama pada saat ini, dan juga dapat kita contohkan dengan bangsa Israel. Nah, disitulah perlunya kita mempelajari pluralisme dan universalisme ini. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, di sini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami syukur kepada-Mu Bapa, di saat ini kami telah menerima pelajaran pada hari ini. Semoga pada pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami Bapa, dan juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, yang kami berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa syukur, amin.